Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan pada eh, pagi hari ini atau pagi menjelang siang ini untuk bisa menuntut ilmu. Semoga kita mendapatkan ilman nafi'an wa amalan salihan amin ya rabbal alamin. Eh, Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan, jadi terlambat 20 menit ya. Subhanallah wa bihamdi. Eh, Semoga semuanya sabar menunggu. Ya, baik, barakallahu fikum. Em, kita lanjutkan ya. Sekarang berarti khas. Ya, al-khas. Ya. Al-khasu fahuwa diddul am. Khas itu lawan dari am. Ya. Lawan dari am. Lawan dari umum. Kalau kemarin umum sudah kita jelaskan panjang lebar. Dan sekarang khas. Ya. Khas itu lawan dari umum. Jadi kalau umum itu sesuatu yang global gitu ya. Sesuatu yang banyak. Tidak tersempitkan dengan sesuatu. Ya. Tapi kalau khas itu ya khusus gitu. Ya, jadi dari yang apa namanya luas menjadi yang sempit. Nah, yang sempit itulah yang khas ya. Itulah yang khas. Oke. Adapun khas secara istilah itu al-lafdzu ad-dalu ala mahsurin ya. Lafat yang menunjukkan sesuatu yang terbatas ya. Lafat yang menunjukkan sesuatu yang terbatas ya. Lafat yang menunjukkan sesuatu yang terbatas. Jadi kalau apa namanya umum itu tidak terbatas, siapa aja, misalkan gitu. Tapi kalau khas, ya orang-orang tertentu, ya terbatas. Nah, bisyahsin au adadin, baik itu personal maupun bilangan. Baik itu personal maupun bilangan. Ya, baik itu personal maupun bilangan. Ya. Jadi kalau misalnya, ya misalnya em, apa namanya, semua mati syahid, misalkan gitu. Misalkan orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni kecuali utang. Kecuali utang berarti khusus utang aja. Ya. Jadi berarti utang ini adalah kos, ya. Berarti apa? Utang ini adalah apa? Kos. Nah, jadi secara umum ya diampuni semua. Yang kos hanyalah utang ya udah. Nah, baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ke asma'il a'lam seperti nama-nama a'lam itu orang ya. Seperti nama orang ya. Wal isyarah atau isyarat wal adat dan bilangan ya.
Baik, barakallahu fikum. Nah, oke, barakallahu fikum. Kemudian di sini ada istilah yang cukup menarik di sini ta'rif. Ta'rif itu apa? Satu apa istilah gitu ya. Satu pengertian yang cukup bagus. Eh Amat takhsisu al-jiddu ta'awwa wa ikhraju ba'di afradil amud fahuwa kata Syekh Utsaimin ini qasrul ami ala ba'di afradihi au tamyizu ba'dil jumlah. Menarik nih. Jadi namanya khas itu apa sih? Qasrul ami ala ba'di afradihi. Ya. Jadi apa namanya? Menyempitkan ya. Menyempitkan yang umum hanya pada sebagian, menyempitkan yang umum hanya pada sebagian personal. Qasrul ami ala ba'di afrodihi. Jadi menyempitkan yang umum pada sebagian personalnya. Au tamyizu ba'dil jumlah. Ya. Au tamyizu ba'dil jumlah. Ya. Apa? Membedakan ya, membedakan jumlah itu apa ya? Jumlah itu sama ya dengan bilangan ya. Jadi membedakan bilangan tertentu gitu ya. Au tamyizu ba'dil jumlah atau membedakan bilangan tertentu. Mm. Ya, membedakan bilangan tertentu. Jadi kalau misalnya eh misalnya misalnya apa namanya? Hmm, apa namanya? Contoh ya. Contoh contoh realnya apa ya? Kalau orang berarti misalnya hmm, apa ya? Ahad dan jadi apa namanya? Contohnya kalau dalam sejarah ya. Qad apa namanya? Syarakal muslimuna fi ghazwati Tabuk ila asalasah. Nah, gitu ya. Semua kaum muslimin, semua para sahabat Nabi itu semua ikut ke dalam perang Tabuk kecuali tiga gitu. Yang tiga nanti dihukum sama Allah Ta'ala. Ya, yaitu apa? Yaitu tiga orang. Nanti ada nama-namanya saya lupa juga. Ka'ab bin Malik salah satunya. Nanti siapa lagi dua, siapa tiga siapa gitu. Nanti sampai ada apa wa ala salasatil ladina. Bentar. Eh, kita buka ayatnya ya. Wa ala salat Surat Taubah itu gimana? Wa ala salasatil ladina khulifu ya itu. Mm, 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 mm. Oke, kita coba buka surat At-Taubah. Khulifu. Wa ala salasatil ladina khulifu. 118. Nah, pada ayat 117 itu gini. Laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Alladzi taba'ahu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazigu
qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Allah menerima tobat Nabi, Muhajirin dan Ansor. Terus habis begitu, jadi Muhajirin, Ansor semuanya gitu ditobat ya. Nah, ada kekhususan juga nih. Wa 'ala tsalatsatil ladina khulifu. Dan 3 orang yang mereka itu ketinggalan, nggak ikut perang Tabuk. Ya. Mereka diterima tobatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok 3 orang itu kayak dikhususkan gitu? Karena kesalahannya juga berbeda gitu. Karena kesalahannya juga apa? Juga berbeda. Iya, Subhanallah wa bihamdih. Ini kisahnya ini mengharukan sekali nih apa? 3 orang sahabat yang diterima tobatnya itu kisahnya mengharukan sekali. Barakallahu. Nanti di Riyadhus Shalihin juga ada ya. Hmm. Baik, barakallahu. Kita lanjut aja. Kemudian wa aqsamul mukhassisu nau'ani ya. Jadi mukhassis itu apa? Yang mengkhususkan ya. Yang mengkhususkan itu ada nau'ani, ada 2 macam. Al-mukhassis itu yang bikin khusus itu, yang menunjukkan kekhususan ya, itu ada 2 macam. Yang pertama, al-mukhassis al-muttasil. Al-mukhassis al-muttasil. Al-mukhassis al-muttasil. Oke. Nah, mukhassis muttasil itu seperti apa? Wa huwa ma la yastaqilu bi nafsihi bal yakunu madhkuran ma'al am. Wa hadzal mukhassisu al-muttasil ala ma dzakara Imam Al-Juwayni thalathata anwa'. Jadi, mukhassis yang disebutkan bersama dengan am. Ya, mukhassis yang disebutkan bersama dengan am. Yang disebutkan dengan bareng dengan am. Ya, bareng dengan am. Iya. Coba saya tampilkan ya. Oke, sebentar. Tapi nanti kelihatan nggak ya kira-kira? Nah, kelihatan nggak, Ahwat? Nah, jadi tapi bahasa Arab ya. Ya. Jadi mukhasisnya itu apa? Mukhasisnya itu disebutkan bersama am. Nah, terus itu ada 3 macam. Al-istitsna ya, al-istitsna. Pertama adalah istisna, pengecualian. Pengecualian. Ini kalau udah belajar bahasa Arab, nahwu gampang nih sebenarnya. Al-istisna gitu ya. Istisna itu apa sih? Ilah itu loh. Ya, ilah. Boleh juga walakin ya. Ilah atau walakin. Iya. Nah, di sini ada contohnya. Ja'al fuqaha ila Zaidan. Para fuqaha datang kecuali Zaid. Nah, berarti habis kata ilah itu berarti khos. Ya. Fuqaha am. Zaid khos. Iya. Zaid khos.
Berarti kalau contohnya apa? Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa ladina amanu. Nah, berarti manusia semuanya dalam kondisi apa? Dalam kondisi rugi ya. Illa kecuali. Nah, berarti ini termasuk khos yang mutasil ya. Kecuali orang beriman ya. Oke, ladina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, kemudian yang kedua ya, mutasil yang kedua adalah asyarat ya, yang dibarengi dengan syarat. Am yang dibarengi dengan syarat ya. Nahwa akrimil ulama'a in salahu ya. Muliakanlah para ulama jika mereka soleh ya kan gitu. Jadi semua ulama kita kita muliakan itu secara umum. Tapi in solahu jika soleh. Nah, berarti ini apa? Berarti khos. Ya. Ini berarti apa khos? Jadi yang soleh-soleh aja gitu. Ya, khos. Baik, barakallahu. Itu yang khos. Baik. Oke, itu syarat. Yang ketiga, at-tahsisu bis sifah. Ya, jadi pengkhususan dengan apa? Sifat. Pengkhususan dengan apa? Dengan sifat. Nah, jadi kalau apa namanya? Kok di sini ahsin ilal fuqara'il muta'affifin. Ya. Berbuat baiklah kepada orang-orang fakir yang muta'affifin. Muta'affifin itu yang eh, apa namanya? Menahan diri dari meminta-minta, ya. Menjaga kehormatan diri. Jadi fuqara ya, orang fakir yang kita muliakan ini, yang kita baikin siapa ini? Yang muta'affifin ya. Yang muta'affifin. Menjaga diri dari meminta-minta. Ya, barakallahu fikum. Maka itu cukup saya jadi teringat ya. Ini sudah cukup ya insya Allah. Nah, saya jadi teringat apa namanya? Atau masih perlu di tulisannya tadi? Ustaz, ya Ustaz, belum Oh selesai. iya, belum selesai. Ya, bentar. Oh iya, baik. Ya, jadi apa namanya? Tadi apa namanya? Saya teringat ya, Syekh Abdullah bin Mani Ar-Ruqi Al-Utaibi, seorang ulama besar di Saudi ya. Syekh Ar-Ruqi itu mengatakan bahwa boleh nggak mencium tangan guru ya, syekh alim, orang alim ya. Beliau menjawab al-alim al-wira ya, al-alim al-wira. Jadi seorang alim yang warok gitu, seorang ulama yang warok. Berarti kalau ulama yang tidak warok ya nggak usah gitu ya. Ulama sultan ya, ulama-ulama pemerintah gitu. Ulama-ulama su ya. Ya ulama tapi ulama su gitu. Profesor, doktor gitu. Tapi profesor doktornya apa namanya suka menyesatkan umat gitu ya. Jadi gitu. Subhanallah. Ini Menteri Agama kita ini, aduh susah juga nih. Menteri Agamanya selalu agak cenderung-cenderung liberal. Iya, baik barakallahu fikum. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah al-mukhassis al-munfasil. Coba saya ini tidak begitu banyak penjelasannya sih.
Mukhasis munfasil. Tapi mukhasis munfasil ini sudah jelas yang tidak disebutkan bersama. Ya rata-rata khas begitu ya. Tidak disebutkan bersama am. Coba kita baik. Jadi model yang kedua ya atau macam yang kedua mukhasis yang kedua adalah mukhasis munfasil. Ya, munfasil. Wa huwa ma yastaqillu binafsihi. Yaitu yang berdiri sendiri. Yaitu yang berdiri sendiri. Nah. Wala yakunu madhkuran ma'al am. Tidak disebutkan bersama am. Tidak disebutkan bersama am. Tidak disebutkan bersama am. Jadi apa namanya? Tidak ada. Jadi gini gampangnya gini deh. Jadi mukhasis munfasil itu ya tidak dalam satu hadis atau dalam satu maaf tidak dalam satu tidak disebutkan dalam satu ayat atau satu hadis gitu. Melainkan di hadis yang lain, di ayat yang lain atau di hadis yang lain. Nah gitu, gampangnya gitu. Jadi kalau munfasil itu ya ada yang menjadi kekhususan gitu ya. Ya, tapi apa? Tapi di hadis yang lain atau ya, jadi seperti itu. Oke ya. Iya, kira-kira seperti itu. Bal munfaridan ya. Jadi disebutkan secara terpisah. Jadi disebutkan secara apa? Terpisah. Oke, barakallahu. Terus, nah ini paling agak sedikit susah nih. Nah, bagaimana? Nah nih, oke, sekarang kita ganti. Nah, nah ini yang inti, paling inti di sini. Wa yakunu bil Qur'ani awi sunnati awil ijma'i awil qiyasi awil urfi awil aqli wal hawas. Jadi khos itu bisa dengan Quran, bisa dengan sunnah, bisa dengan ijma', bisa dengan qiyas, bisa dengan urf, kebiasaan atau akal, ya, wal hawas atau dengan hawas. Hawas itu panca indera ya. Jadi secara umum hukumnya apa? Tapi nanti dikhususkan. Apa yang mengkhususkan dalil? Quran, Quran mengkhususkan, sunnah mengkhususkan. Atau mungkin bisa jadi ijma, ya. Atau mungkin kias, ya. Atau mungkin kebiasaan seperti apa? Atau akal, atau panca indera. Nah, kita bisa lihat. Ya, Assalamualaikum. Misalul Quran, permisal contoh Quran. Ya, Barakallahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi khusus. Qauluhu ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti binasa, pasti sirna, kecuali wajahnya Allah. Khassasa qaulahu ta'ala itu mengkhususkan firman Allah Ta'ala
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Jadi setiap jiwa pasti merasakan kematian. Itu kan umum ya. Jadi siapapun ya mati gitu. Nah, kecuali siapa? Kecuali Allah, ya. Kecuali Allah. Ya. Jadi kullu nafsin maaf, kullu syai'in halikun ila wajah itu menjadi pengkhusus bagi kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ini juga sekaligus menjadi contoh apa? Contoh mukhassis munfasil ya. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut sama kullu syai'in halikun ila wajah kan beda beda ayat ya. Berarti apa? Ini mukhassis munfasil yang terpisah. Baik. Wa mithalus sunnati dan permisalan dari sunnah. Qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhilla lana maitatani wa damani. Ya. Ukhilla lana maitatani wa damani. Dihalalkan kepada kita dua apa? Dua bangkai wadamani dan dua darah, as-samaku wal jarad, itu bangkai ikan dan belalang, wal kabidu wattihal, wal kabidu wattihal, limpa dan hati dan limpa. Khassasa qaulahu ta'ala khurimat alaikumul maitatu waddam. Ya. Itu mengkhususkan firman Allah Ta'ala diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Nah ini ya, subhanallah. Jadi apa Allah Ta'ala berfirman khurimat alaikumul maitatu waddamu, ya kan? Diharamkan pada kalian bangkai dan darah. Tapi Rasulullah sendiri bersabda ada dua darah, ada dua bangkai yang halal loh. Berarti apa? Khusus itu khos, ya itu mukhassis. Ya. Jadi ini mukhassis dengan sunnah. Jadi sunnah mengkhususkan ya Al-Quran. Al-Quran dikhususkan oleh sunnah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Iya. Jadi kalau ikan, ikan kalau apa namanya di apa dikeluarkan dari air berarti sudah termasuk pembunuhan. Udah termasuk pembunuhan. Kalau tiba-tiba nanti mati gitu, baik disembelih maupun tidak disembelih ya nggak apa-apa, dimakan aja gitu. Jadi kalau kita ini beli beli ikan di pasar misalnya, beli ikan di pasar itu entah orangnya itu ngomong Bismillah atau nggak Bismillah, ya itu halal, ikannya itu halal, ya, ya karena kalau udah dikeluarkan dari air itu sudah termasuk penyembelihan. Nanti kan kadang harus diketok dulu kalau kita beli di pasar, diketok tok 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 gitu. Habis itu lupa Bismillah lagi si akang ikan. Itu nggak apa-apa, hukumnya apa? Halal. Itu hukumnya halal. Al-kabid watihal apa hati dan limpah. Pokoknya darah yang menggumpal itu ya. Darah yang darah yang menggumpal itu. Jadi apa namanya? Ya hati, limpa, paru, ya termasuk kalau kita ini makan makan ayam misalnya, nanti kan di sela-sela daging itu kan kayak ada hati gitu ya. Itu limpa itu masuk ke kategori limpa. Ya. Coba aja apa makan itu, makan apa namanya? Makan apa itu namanya? Eh, apa namanya? Paha atasnya. Kalau kita makan ayam tuh di paha atas, tapi nanti kan di sela-sela itu kan ada itu, ya, ada apa namanya kayak hatinya gitu ya. Itu limpah itu hukumnya boleh. Ya.
Baik, barakallahu seperti itu. Lanjut ya. Wa amma mithalul ijma'. Adapun permisalan ijma', faqad ajma'al ulama'u ala anal ma' alladhi ghayyaratin najasata launahu aw ta'mahu aw raihatahu la yasluhu lil 'adah wala al ibadah. Ijma apa? Para ulama sudah berijma, sudah ya, konsensus, ya, sudah sepakat bahwa air yang diganti, yang apa berubah, ya najis mengubah launahu, apa namanya, launahu, warnanya, au ta'mahu, ada kebiasaan. Maksudnya kebiasaan apa? Untuk mandi gitu ya. Untuk mandi apa namanya? Mandi pagi, mandi sore itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Walal ibadah, apalagi untuk ibadah gitu ya. Untuk wudhu, ya, untuk mandi besar gitu. Itu nggak boleh, ya. Jadi najis yang sudah mengubah warna, rasa, dan bau, ya, gitu. Itu tidak boleh digunakan. Berarti untuk cuci muka doang boleh nggak? Nggak boleh juga. Itu ada, termasuk bagian dari ada. Khososa qaulahu alaihi salatu wassalam, itu mengkhususkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan mensucikan, ya. Tahur itu apa? Suci dan mensucikan, ya. La yunajjisuhu syai', tidak dinajiskan oleh sesuatu. Tidak dinajiskan oleh sesuatu. Ini kan berarti kan Rasulullah sudah bersabda, ya namanya air itu ya tahur, suci dan mensucikan gitu. Suci dan mensucikan. Tidak ada yang bikin najis. Itu kan am ya, umum. Tapi dikhususkan oleh ijma'nya para ulama yaitu apa? Ya kalau najisnya udah mengubah laun, to'am sama raihah, ya. Ya udah bau, rasa, warna, ya udah nggak boleh gitu. Sebenarnya apa namanya? Laun, to'am sama raihah ini itu ada hadisnya, tapi hadisnya itu dhaif. Tapi dipakai oleh para ulama itu. Dhaif. Dipakai oleh para sepakat itu. Para ulama itu memakai apa hadis ini sepakat padahal hadisnya dhaif. Maka dalilnya bukan Maka dalam hal ini kita tidak berdalil dengan hadis dhaif tapi berdalil dengan kesepakatan para ulama. Oke ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kita lanjut yang lain. Atau masih tulisannya masih dibutuhkan, Pak? Ada yang belum selesai mungkin? Oke, kita masih dikit lagi. Kias. Sekarang bagaimana kos tapi pakainya kias? Oke. Nah, ini misal dari kias. Kos tapi pakainya kias. Oh iya. Ama misal kias fadhahabal ulama, para ulama berpendapat ila anal abda zani, seorang hamba sahaya yang berzina, ya. Nasallahu alaihi, lahu nisfu jildil khur,
itu dijilidnya, ya, dideranya, ya, itu setengah, ya, itu setengah orang yang merdeka, ya. Iya. Kiasan alal amah, dikiaskan dengan amah. Amah itu apa namanya, budak perempuan, ya. Allati syarahal Qur'anu, yang Quran sudah jelas-jelas memberikan tasrih. Ya, ya, baik, barakallahu fikum. Iya, eh gitu. Ada fi surat ini, fahadal qiyas khassasa qaulahu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah, ya, maksudnya apa? Deralah 100 kali. Masing-masing itu 100 kali. Itu kalau apa namanya? Khurrah, khur atau khurrah. Yang apa namanya? Ya, khur atau khurrah. Apa namanya? Yang merdeka. Tapi kalau hamba sahaya berarti apa? 50. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau di apa namanya? Kalau di Quran memang disebutkan perempuan aja, tapi kalau dikiaskan ya berarti laki-laki dan perempuan. Ini misal dari kias. Misal dari kias. Baik, barakallahu. Baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu, ya. Jadi secara umum berarti apa? Laki-laki yang berzina maupun perempuan yang berzina kan di jilidnya berapa? 100, ya kan? Itu secara umum, am. Tapi kalau budak itu cukup 50 saja. Itu khos, ya, itu khos. Khos. Baik, barakallahu fikum. Bunda pengen ngapain lagi? Ya, Abi mau ngajar dulu, ya. Ya, baik, barakallahu fikum. Ya, tidak Bu, sini. Baik, barakallahu fikum. Lanjut, wa amal urf. Ini pengkhususan dengan urf, ya, kebiasaan. Faqad ta'arafa an-nasu ala anna dabbata hiyal hayawan sahibul qawaim al-arba'ah. Qasasa qaulahu ta'ala, ya, wa huwa khalaqa kulla syai' wa khalaqa kulla dabbatin min ma' faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala arba', ya. Jadi secara uruf kata dabah, tahu dabah nggak? Ya. Dabah itu yang berkaki empat, ya, hewan yang berkaki empat itu dabah, ya, gitu.
Jadi dabah itu biasanya yang bisa ditunggangi. Jadi hewan yang bisa ditunggangi. Ya, barakallahu. Ya, sebentar. Baik, barakallahu. Jadi dabah itu apa tadi? Yang apa berkaki 4 dan bisa ditunggangi. Ya, itu orf ya. Kebiasaan orang kalau nyebut dabah itu ya binatang tunggangan ya, yang berkaki 4. Itu mengkhususkan firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Allah menciptakan setiap dabah itu dari air. Sebentar. Ya, baik, barakallahu fikum. Faminhum may yamshi ala batnih. Ya. Jadi dari dabah itu, dari hewan itu ada yang berjalan dengan perutnya, itu ular misalnya. Waminhum may yamshi ala rijlain, berjalan dengan 2 kaki, ayam misalnya. Waminhum may yamshi ala arba', dan ada yang berjalan dengan 4 kaki, ya. Kambing, domba, unta, kuda dan seterusnya. Tapi secara umum kata dabah itu yang berkaki 4. Meskipun Allah berfirman begitu, tapi kalau secara uruf begitu. Iya, begitu. Oke, terakhir. Wa amma takhsisu bil akli wal hawas. Pengkhususan dengan akal dan hawas. Ya, panca indera. Hawas itu panca indera. Pokok dalal akla, pokok dalal aklu wal hawasu ala anna riha alati arsalat alaihil alal qaumil zalimin lam tudammiril jibala wal. Ya. Jadi apa namanya? Jadi angin besar yang Allah kirimkan kepada kaum yang dolim, ya itu tidak menghancurkan apa? Jibal, gunung, wal ard atau bumi ya, tanah. Khasasa qaulahu ta'ala tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha. Jadi 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 reh berarti ini kaum Ad ya, kaum Ad. Jadi kaum Ad ini kan di apa namanya dibinasakan dengan rih, dengan angin besar. Tudamiru kula syai'in bi amr, menghancurkan semuanya gitu. Jadi menghancurkan semuanya. Tapi secara akal, meskipun ayat ini mengatakan bahwa segala sesuatu dihancurkan sama rih ini, sama sama angin besar ini, tapi akal apa namanya memahami bahwa ya gunung nggak bakal hancur juga gitu, nggak sampai hancur gitu. Jadi ini akal, jadi firman Allah dikhususkan oleh akal. Ya. Barakallahu. Jadi seperti itu ya. Baik, ini udah selesai insya Allah. Tinggal nanti kita bicara tentang mutlak muqayyad.
Oke, insya Allah kita bahas bukan depan insya Allah. Ya, ala kulli hal, seperti itu tuh ya. Ada am, ada khos, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang umum, ada yang khusus. Jadi kalau yang khusus berarti itu yang disempitkan, yang disempitkan tadi ada yang menyempitkan bisa munfasil, ada mutasil, terus bisa dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma, dengan dengan kias, dengan dengan akal. Ya, baik, barakallahu. Jadi saya kira itu semuanya. Kita dikit-dikit aja ya, barakallahu. Insya Allah semoga bisa dipahami dengan baik. Silakan jika ada pertanyaan. Afwan Ustaz izin bertanya. Baik, silakan. Afwan Ustaz bisa ulangi contoh dari Contoh dari apa tadi? Kias? kias. Nah, Ustaz. Oh iya. Jadi contoh kias gini. Kan sekarang gini. Disebutkan ini dalam surat apa ya? Sebentar, saya lihat dulu. Baik. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, ya. Jadi budak-budak perempuan tadi, ya. Apabila budak-budak perempuan tadi telah berumah tangga, tetapi melakukan perbuatan keji, ya, itu zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka, paham ya? Yang tidak bersuami. Jadi di sini kan apa namanya budak perempuan, budak perempuan itu dapat hukumannya berapa? Dapat hukumannya itu setengah, ya, dari perempuan merdeka, gitu, gitu ya, Bro Begum. Jadi seperti itu. Nah,
Itu kan perempuan. Disebutkan dalam Quran ini kan perempuan. Ini dalam surat An-Nisa ayat 25. Tapi apakah hanya perempuan? Enggak dong, ya kan? Jadi maka apabila budak laki-laki gimana? Ya, budak laki-laki ya juga sama gitu. Sebentar ya. Oke, baik, barakallahu. Jadi seperti itu kan bukan hanya perempuan doang kan gitu. Kalau laki-laki juga pasti disamakan gitu. Jadi itu kias, maksudnya kias itu di gitu. Ya, kiasnya ke sana. Jadi budak laki-laki itu dikiaskan ke budak perempuan dalam hal apa? Dalam hal apa namanya? Hukuman atau had. Ya. Baik, barakallahu. Oke, saya kira itu ya. Apa Ustadz baru ini pertama kali belajar warokat atau belajar ilmu syar'i? Jadi benar-benar bingung banget, Ustaz. Iya, tentang pembahasan amar juga kami bingung, Ustaz. Subhanallah. Iya, nanti nanti tanya ya. Jadi begini, saya pernah ngomong sama kalian di awal-awal dulu. Jadi namanya ilmu usul fiqh itu kan ilmu logika ya, bagian dari ilmu logika. Jadi memang kita harus pintar-pintar melogika gitu ya. Jadi kalau ilmu usul fikih ini ilmu yang paling susah gitu dalam ilmu syar'i itu yang paling susah itu ilmu usul fikih. Iya. Iya, barakallahu. Jadi insya Allah saya memahami ya, kalau sangat memahami ya. Kalau antum, kalau kamu nggak paham misalnya atau agak sedikit bingung nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Ya. Apa namanya? Ini kalau di kalau di mana namanya? Kalau di apa itu? Kalau di umum kayak matematikanya gitu paling susah. Ya, subhanallah bihamdi. Jadi tapi nggak apa-apa ya. Eh, apa? Supaya kita paham ya bahwa di sana itu ada ilmu-ilmu yang apa susah, ada ilmu yang mudah gitu. Iya, barakallahu fikum. Ilmu itu ternyata sangat luas dan kita menyadari bahwa ternyata kita masih belum apa-apa. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk memudah-mudahkan ya untuk pelajaran usul fikih ini, berusaha tapi barakallahu fikum karena memang tabiat usul fikih itu sendiri juga susah. Ya. Tapi seperti itu. Dan sebenarnya saya waktu itu agak sedikit keberatan juga di hadapan Ustadz Jen, masa saya ngajar usul fikih gitu, ilmu yang susah gitu. Karena pada dasarnya pengennya ngajar sesuatu ilmu-ilmu yang mudah dipahami, langsung praktek dan seterusnya. Tapi karena sudah ditunjuk sama Dokter Ahmad Janan Najah, ya mau nggak mau ya, saya harus menjalankan apa yang diamanahkan. Ya. Barakallahu fikum. Ini saya yang nerangin usul fikih. Nanti kalau yang nerangin bukan saya, nanti insya Allah lebih susah. Iya, seperti itu ya, Ahmad. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Baik, nggak apa-apa untuk apabila susah. Nah, baik, barakallahu fikum. Apa tuh masih ada yang lain?
Baik, jika sudah tidak ada, saya kira itu cukup ya. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Izin bertanya. Oh iya, masih. Silakan, silakan. Apa nih Ustaz? Yang itu yang tentang tugas untuk kisi-kisi ujian Ustaz, kita bingung untuk ngerangkum yang bab amar. Oh, Maksudnya gimana ya ya udah. Ustaz? Ya amar itu kan ada makna-maknanya kan. Amar kan ada makna-maknanya ya. Makna amar itu apa? Ada li tahdid itu. Ada li taswiyah, ada li apa taubih, ada li apa nih li nahyi, ada lili yang lain gitu. Nah, itu pelajari, apalin dengan baik. Udah, nanti apa soalnya cuma itu aja. Apa makna-makna amar? Udah itu aja gitu. Kan sudah ada catatannya. Iya. Itu aja. Mm-mm. Barakallahu fikum. Mm. Ustaz. Ya, saya kira itu barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ustaz, Alhamdulillah alamin. Baik, silakan. Ada lagi? Baik, silakan. Ada lagi? apa Ustaz, bisa diulangin penjelasan tentang mukhasos mutasil? Mukhasis, mutasil. Ustaz. Oh iya, mutasil itu gini. Pokoknya disebutkan dalam satu ayat gitu. Dalam satu hadis, dalam satu ayat gitu. Jadi kalau ada misalkan ada ilahnya gitu. Ada ilah dalam satu ayat, dalam satu hadis atau apa namanya tidak berjauhan masih lanjut gitu. Ada ilahnya, ada innya, ada sifatnya. Udah gitu aja. Ada ilah, ada in, ada sifat gitu. Iya, istisna, syarat sama sifat. Ya, tadi itu gitu. Pokoknya kalau ada ilah, habis ilah berarti itu yang khas. Nah, ilahnya itu sebagai mukhasis. In ada in, ilah kan jika ya, kecuali ya. Habis jadi ilahnya itu sebagai mukhasis. In jika, nah kata in itu sebagai mukhasis gitu. Terus sifat gitu, itu sebagai mukhasis gitu. Misalkan alim wiro, alim yang warok, ya berarti waroknya itu mukhasisnya. Kok nggak warok berarti enggak gitu. Bukan setiap ulama gitu. Terus in ya, tadi in sholahu, jika mereka soleh gitu. Jadi innya sebagai apa namanya sebagai mukhasis itu mutasil ya. Terus illah ya ilal ladina amanu tadi kecuali orang-orang yang beriman. Berarti mukhasis mutasil itu illa in sifat. Udah gitu aja. Illa in sama sifat gitu. Itu mudahnya begitu ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi itu ya. Ya Baik. Ustaz. Amin. Jazakumullah khair. Baik, saya kira itu barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Amin wa jazakumullah khairan.